Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswiti Rahayu. Di sini saya akan memaparkan hasil jurnal literatur review dari beberapa jurnal yang saya ambil. Di sini saya mengambil play terapi trauma bencana. Di sini saya berdua dengan rekan saya Dede Jakaria. Baik, di sini ada latar belakang. Indonesia merupakan negara rawan bencana alam. Jika bencana alam tersebut terjadi, maka akan timbul beberapa dampak negatif yang akan dialami oleh orang dewasa maupun anak-anak. Bagi anak-anak, fenomena bencana alam bukanlah hal yang dapat dimengerti. Karena itu, banyak anak-anak yang mengalami trauma healing pasca bencana. Trauma healing atau penyembuhan pasca trauma yang dilakukan agar anak-anak dapat melanjutkan hidupnya tanpa mengingat kejadian yang pernah menimpanya. Selanjutnya, next. Di sini ada tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek dari play therapy terhadap trauma healing pada anak-anak setelah mengalami bencana. Maka dari itu, anak-anak yang mengalami trauma healing pasca trauma bencana membutuhkan kegiatan sebagai penurunan trauma pada anak. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu berupa bermain bola, menggambar, dan main kucing-kucingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek play therapy terhadap trauma healing anak-anak setelah mengalami pasca bencana. Selanjutnya, di sini ada metode. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk literatur review. Penelitian ini dipakai untuk mengumpulkan data atau sumber yang berhubungan dengan sumber topik tertentu yang bisa sumber seperti jurnal, buku, internet, dan pustaka lainnya. Search again, di antaranya seperti Google terapi trauma healing, trauma pada anak pasca bencana. Kemudian artikel atau jurnal yang sesuai dengan artikel kriteria inklusi dan Indonesia. Untuk tahun 2019 sampai dengan 2020. Bahasa Indonesia. Tema terapi play terapi subjek pada manusia dan metode penelitiannya yaitu literatur review. Untuk kriteria eksklusinya tidak tersedia full text. Selanjutnya ada pembahasan di sini. Masa anak-anak adalah masa bermain. Pada masa ini tumbuh minat pada teman sebaya sehingga anak-anak seringkali menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman sebayanya. Ketika seorang anak menjalin interaksi dengan teman sebaya, dia akan mempelajari berbagai keterampilan sosial yang dibutuhkan, diantaranya berkomunikasi, mengembangkan inisiatif persaingan, dan sebagainya. Anak-anak menerima umpan balik tentang kemampuan-kemampuan mereka dari kelompok teman sebayanya. Anak-anak mengevaluasi apa yang mereka lakukan dengan arti, apakah ini lebih baik dari apa yang dilakukan oleh anak-anak lain. Dengan demikian, akan banyak hal yang diperoleh pemanfaatannya bagi anak-anak ketika dalam suatu kelompok. Kondisi serta kelompoklah yang mendasari mengapa konseling yang diberikan pada anak-anak mengalami trauma yang dilaksanakan di dalam kelompok konseling. Di kelompok adalah suatu bentuk konseling yang dapat dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil. Anggota kelompok yang berjumlah 6 sampai dengan 10 orang, anggota kelompok diseleksi dengan hati-hati. Pertemuan dengan konselor dilakukan secara berkala dan terjadwal dalam pelaksanaan anggota kelompok. Dilakukan motivasi untuk memberikan umpan balik pada anggota lainnya. Jadi di sini di mana kita sebelum melakukan suatu pemberian play terapi pada anak, sebaiknya kita menggunakan konseling terlebih dahulu. Apakah anak ini mengalami suatu trauma healing, apakah tidak, dan apa yang dibutuhkan mereka, serta apa yang harus dipaparkan dalam play terapi yang bisa mendukung dan bisa mengembalikan trauma pada anak. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan dari beberapa penelitian yang didapatkan bahwa play therapy berpengaruh terhadap penurunan trauma healing pada anak pasca trauma bencana yang dapat diterapkan kepada anak-anak yang mengalami trauma healing pasca bencana sehingga anak-anak dengan kondisi trauma bisa menjalankan kehidupan seperti biasanya dan bisa menjalankan perannya secara baik. Mungkin
Sekian yang dapat saya dan rekan saya paparkan di sini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.